warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bersama aku Sabrina Nadia. Di sini aku mau membuat learning journal kembali. Dimana learning journal kali ini yaitu learning journal pada pertemuan ke-13. Dimana pertemuan ke-13 ini materinya yang sudah disampaikan atau yang sudah dijelaskan, sudah dibahas oleh kelompok 3. Materinya tentang pemahaman terhadap rangkaian berita dan artikel di media massa Indonesia. Materi yang pertama yaitu tentang pentingnya memahami berita dan artikel di media massa. Nah, di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari media massa. Nah, kalian pasti udah pada tahu ya pengertian dari media massa itu apa. Nah, pengertian dari media massa yaitu sebuah sarana yang ada untuk manusia dapat memperoleh informasi gitu secara luas dan banyak. Nah, sehingga untuk mendapatkan informasi itu kita dapat mencari atau menemukannya di surat kabar, majalah, koran gitu, terus radio, televisi, dan media online lainnya. Dan di era informasi saat ini, akses yang mudah terhadap berbagai jenis media massa itu seperti surat kabar, majalah, dan situs web berita telah menjadi hal yang umum gitu. Nah, di sini yang pertama ada pemahaman terhadap berita dan artikel. Nah, pemahaman terhadap berita dan artikel di media massa memungkinkan kita untuk memperoleh informasi yang akurat gitu. Dan juga selain itu juga pemahaman yang baik terhadap berita juga membantu dalam pembentukan opini dan sikap kita gitu. Dan juga pemahaman terhadap berita juga berperan dalam pencegahan penyebaran hoaks gitu dalam era informasi yang cepat. Nah, penting bagi kita nih untuk dapat membedakan berita yang valid dengan yang hoax gitu atau informasi yang salah. Nah, yang kedua ada manfaat dari pemahaman berita dan artikel. Selain dari keuntungan langsung seperti informasi yang akurat dan pembentukan opini yang baik, pemahaman terhadap berita juga memiliki manfaat jangka panjang. Nah, misalnya dengan memiliki pemahaman yang baik terhadap berita, kita juga dapat menjadi konsumen media yang lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau bias. Poin yang ketiga ada tentang strategi untuk memahami berita dan artikel. Nah, strategi untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap berita dan artikel di media massa. Nah, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penting untuk selalu memverifikasi sumber informasi gitu. Nah, pastikan informasi ini berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan diverifikasi. Nah, selanjutnya ada analisis konten juga penting. Nah, tinjau konten secara kritis, periksa fakta dan cermati sudut pandang yang disajikan gitu. Nah, yang poin keempat ada tentang contoh kasus. Contoh kasusnya ini judulnya pengaruh berita palsu. Nah, pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016, berita palsu menyebar luas melalui media sosial, mempengaruhi persepsi publik dan kemungkinan hasil pemilihan gitu. Nah, berita palsu ini dapat mencakup beberapa topik atau berbagai topik. Nah, dari kebijakan luar negeri hingga skandal pribadi kandidat. Nah, materi poin yang kelima. Poin yang kelima tentang dampak jangka panjang. Nah, pemahaman yang mendalam tentang berita dan artikel di media massa juga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan literasi media yang lebih baik. Nah, apa sih literasi media ini? Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan media dalam berbagai bentuk. Materi yang kedua atau pembahasan yang kedua tentang struktur dan contoh berita dan artikel di media massa Indonesia. Nah, di sini ada tentang struktur berita. Nah, struktur teks berita di sini terdiri dari judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Di mana judul berita ini yaitu judul berita ini harus singkat, harus logis dan dapat mewakili seluruh isi berita. Nah, ada kepala berita atau disebut dengan lead atau teras berita. Nah, kepala berita ini memiliki lingkup bahasan yang lebih besar gitu. Maksudnya di sini ada banyak informasi yang disajikan pada struktur berita ini.
Nah, yang ketiga itu ada tubuh berita. Tubuh berita atau disebut dengan body di sini berisi penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala berita yang tadi. Nah, setelah itu ada ekor berita, di mana ekor berita ini yaitu struktur berita yang mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Nah, yang kedua itu ada contoh berita di media massa Indonesia. Contoh beritanya itu judulnya viral, video pengunjung Malioboro disembur asap rokok pengemis. Satpol PP cari pelaku kompas.com gitu. Ini beritanya ada di kompas.com. Ini bisa dilihat ya. Contohnya ini kalian bisa cari. Kalian bisa cari itu judulnya. Nah, yang ketiga ada struktur dari artikel. Nah, di struktur dari artikel ini adanya judul artikel, abstrak, kata kunci, ada pendahuluan, ada cara atau metode penelitian, ada hasil penelitian dan pembahasan, ada kesimpulan, dan ada daftar pustaka, di mana pada artikel-artikel pada umumnya gitu ya. Nah, yang keempat ada contoh artikel di media massa Indonesia. Contohnya ini judulnya peran media massa pada komunikasi gitu. Kalian bisa cari ya judulnya itu. Di Google juga pasti ada gitu ya. Nah, yang kelima ada peran media massa dalam komunikasi. Nah, di sini ada peran media massa dalam komunikasi. Yang pertama ada penyebaran informasi, yang kedua ada pendidikan dan pengetahuan, yang ketiga ada persuasi. Nah, pembahasan yang ketiga atau materi yang ketiga tentang struktur dan contoh berita dan artikel di media massa luar negeri. Nah, di mana yang pertama itu ada anatomi berita di media massa luar negeri. Nah, berita di media massa luar negeri ini pada umumnya itu mengikuti standar jurnalistik internasional yang menjunjung tinggi keakuratan, keseimbangan, dan kejelasan. Nah, struktur dasarnya ini yang pertama ada headline atau judul, yang kedua ada lead atau teras berita, yang ketiga ada body atau badan berita, yang keempat ada background atau latar belakang. Nah, yang kelima ada conclusion atau penutup. Nah, kalian pasti sudah pada tahu ya gitu kalau pengertian dari itu semua. Nah, yang kedua ada contoh berita internasional. Contohnya ini judulnya Global Warming Reaches Critical Levels gitu. Ini contoh dari berita internasional ya. Terus juga di sini juga ada judul ya, ada lead gitu, ada body, ada background, dan ada penutup. Nah, yang ketiga ada anatomi artikel di media massa luar negeri. Nah, artikel di media massa luar negeri ini lebih bervariasi gitu. Bervariasi dalam bentuk dan isi dibandingkan dengan berita gitu. Nah, struktur dasar artikel ini biasanya mencakup yang pertama ada headline atau judul, ada yang kedua ada introduction atau pendahuluan, yang ketiga ada body atau tubuh artikel, yang keempat ada subheadings atau subjudul, dan yang kelima ada conclusion atau kesimpulan. Di sini ada beberapa yang sama gitu ya, cuman ada beberapa juga yang berbeda gitu. Nah, yang keempat ada contoh artikel internasional, judulnya itu ada The Impact of Climate Change on Global Agriculture gitu. Pembahasan yang keempat atau materi yang keempat tentang perbedaan struktur berita dan artikel di media massa Indonesia dan luar negeri. Nah, perbedaan struktur artikel dan berita di media massa Indonesia dan luar negeri ini dapat dilihat dari beberapa aspek gitu. Nah, artikel dan berita adalah dua jenis karya jurnalistik yang memiliki tujuan dan struktur yang berbeda. Nah, berita biasanya berfokus pada peristiwa aktual dan memuat laporan tentang kejadian atau peristiwa yang sifatnya aktual. Nah, sedangkan artikel ini memuat data, fakta, analisis, serta opini dan dapat berupa esai yang lebih panjang dan lengkap gitu. Nah, di sini ada beberapa tradisi media gitu, ataupun ada beberapa perbedaan yang dapat membedakan tergantung pada budaya dan tradisi media setempat. Nah, yang pertama ada struktur berita dan artikel di media massa Indonesia.
Nah, tadi itu kan struktur artikel dan berita di media massa Indonesia ini memiliki perbedaan dan kesamaan dalam beberapa aspek. Nah, yang pertama ada struktur artikel, di mana struktur artikel ini itu ada pengenalan isu, ada rangkaian argumentasi, ada penegasan kembali. Nah, yang kedua ada struktur berita, di mana struktur berita ini terdapat teras berita, tubuh berita gitu, kaki berita. Nah, yang ketiga ada kesamaan dan perbedaannya. Nah, kedua struktur ini memiliki bagian pengenalan yang berisi informasi tentang isu atau topik yang dibahas. Nah, artikel ini memiliki bagian rangkaian argumentasi yang berupa pendapat atau opini penulis. Nah, sedangkan berita itu lebih fokus pada penulisan fakta aktual gitu kan. Nah, artikel dapat memiliki bagian penegasan kembali yang berisi kesimpulan dan solusi, sedangkan berita tidak memiliki bagian itu gitu. Nah, yang kedua ada struktur berita dan artikel di media massa luar negeri. Nah, struktur artikel dan berita di media massa luar negeri ini telah mengalami perubahan signifikan dengan adanya transformasi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada beberapa contoh dan analisis gitu ya. Yang pertama ada konvergensi media massa, yang kedua ada transformasi media massa, yang ketiga ada peran media massa dalam politik internasional, yang keempat ada etika media massa. Pembahasan yang kelima atau materi yang kelima itu tentang persamaan struktur berita dan artikel di media massa Indonesia dan luar negeri. Nah, yang pertama ada persamaan struktur berita di media massa Indonesia dan luar negeri. Nah, struktur beritanya ini persamaannya itu ada yang pertama judul atau headline, yang kedua lead atau pendahuluan atau disebut dengan introduction, yang ketiga ada tubuh berita atau disebut dengan body, yang keempat ada kutipan atau quotes, yang kelima ada penutup atau conclusion. Nah, persamaan yang kedua yaitu tentang struktur artikel di media massa Indonesia dan luar negeri. Nah, persamaannya ini artikel ilmiah di media massa baik di Indonesia maupun di luar negeri ini memiliki struktur yang serupa yang terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil diskusi, dan kesimpulan. Mungkin itu saja yang bisa saya ulas kembali materi pada pertemuan ke-13 ini. Jika ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam pengucapan, saya memohon maaf. Dan buat teman-teman semua yang sudah menonton Learning Journal pada pertemuan ke-13 ini, terima kasih banyak. Dan jangan lupa kalian tonton kembali Learning Journal pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.